Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian negara. Pengertian negara senantiasa berubah-ubah. Hal ini disebabkan oleh karena pengertian negara itu dilahirkan menurut perkembangan zamannya, dan juga karena alam pikiran dari penciptanya itu tidak bebas dari kenyataan-kenyataan hidup di sekitarnya. Kenyataan-kenyataan ini dapat berupa agama, faham-faham, atau aliran-aliran yang mempengaruhi manusia dalam pandangan hidupnya. Dari cara pandang hidupnya inilah muncul pengertian-pengertian tentang negara. Lalu apa sih pengertian dari negara itu? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang mana wilayah itu memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Adapun pengertian-pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Max Weber. Max Weber menjelaskan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang kedua, menurut Robert M. McIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah, berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Yang ketiga, menurut Mariam Budiarjo, negara adalah suatu daerah yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolinya dari kekuasaan yang sah. Profesor Miriam Budiarjo mengartikan sifat hakikat negara sebagai berikut. Yang pertama bersifat memaksa. Maksudnya ialah agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki itu dapat dicegah. Yang kedua monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, maka itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan mengenai pengertian negara, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Sipa Alvina Yusniarni, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara. Seperti yang kita tahu bahwa unsur-unsur negara meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Yang pertama, rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk yaitu semua orang yang tinggal dan menetap dalam waktu lama di suatu negara. Mereka lahir secara temurun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Sementara itu, bukan penduduk adalah orang yang tinggal sementara di suatu negara. Misalnya, turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Penduduk dapat dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara adalah semua orang yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara. Sebaliknya, warga negara asing adalah orang yang mendapat izin tinggal di suatu negara, bukan sebagai duta besar, konsul, dan konsuler. Yang kedua, adanya suatu wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Batas-batas wilayah negara dapat berupa bentang alam. Contohnya, sungai, danau, pegunungan, lembah, laut, atau menggunakan batas buatan seperti pagar, tembok, pagar kawat berduri, dan patok. Bisa juga menggunakan batas menurut ilmu pasti berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga, pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang berdaulat.
pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat, serta pemerintahan negara lain. Yang terakhir, yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara yang lain terdiri dari dua sifat. Yang pertama, pengakuan de facto, dan yang kedua, pengakuan de jure. Pengakuan de facto artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi. Sedangkan pengakuan de jure artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. Sehingga terjadinya hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nur Fadila dengan NIM belakang 100 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sudah menjelaskan tadi, yaitu tentang pertumbuhan negara. Nah, apa sih negara itu? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu yang ada di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Terjadinya negara menurut sarjanawan dan kenegaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama secara primer dan yang kedua yaitu secara sekunder. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan negara secara primer. Apa sih pertumbuhan negara secara primer? Pertumbuhan negara secara primer yaitu dimulai karena keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Secara primer, negara terjadi melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungannya dengan negara sebelumnya. Biasanya dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian semakin berkembang. Secara primer, suatu negara terbentuk diawali dengan adanya kebutuhan dan kesadaran bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan pasti membutuhkan orang lain untuk berkegiatan. Untuk itu, manusia sosial bekerja sama dengan manusia lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Manusia membentuk kelompok yang dinamakan keluarga. Dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok masyarakat hukum yang dinamakan suku. Sebuah suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang berperan sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama di antara yang sederajat dari satu suku kemudian berkembang menjadi dua suku dan seterusnya menjadi semakin kompleks dan semakin besar. Ada beberapa tahapan yang mempengaruhi pertumbuhan negara secara primer. Terjadinya negara secara primer atau primaris wording dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berkembang secara bertahap ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih maju. Di bawah ini adalah fase-fase pertumbuhan negara secara primer. Nah, saya akan sebutkan fase yang pertama. Fase yang pertama yaitu fase kelompok atau suku, atau yang biasa disebut dengan genos curve. Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu atau suku. Dan yang kedua yaitu fase kerajaan. Nah, fase kerajaan ini biasa disebut dengan rejek. Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi atau perluasan kekuasaan dengan menaklukkan negara lain. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsi kepala suku dan primus inter pares menjadi seorang raja. Yang ketiga yaitu fase negara nasional atau state. Nah, pada fase state ini kesadaran bernegara masyarakat itu telah muncul. Akan tetapi raja pemerintah menjalankan kekuasaannya secara absolut dengan sistem pemerintahan terpusat di tangan raja.
Dan yang keempat yaitu fase demokrasi atau disebut dengan demokratisneti. Fase fase ini terbentuk atas dasar kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu fase diktator. Atau biasa disebut dengan diktator. Pada fase ini, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara demokratis berubah menjadi pemerintahan yang diktator. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Suhaimi dengan NIM akhir 34. Kali ini kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan negara. Setelah sebelumnya rekan saya Fani Fadila menjelaskan mengenai teori pertumbuhan negara secara primer, maka saya akan menjelaskan pertumbuhan negara secara sekunder. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus mengetahui dahulu mengenai pengertian dari adanya negara sekunder atau terbentuknya negara sekunder. Nah, pertumbuhan negara sekunder ini merupakan terbentuknya atau tumbuhnya suatu negara dari negara yang sudah ada sebelumnya. Namun, karena terjadinya intervensi ataupun revolusi, serta penyerahan bahkan pemisahan dari negara yang sebelumnya inilah, sehingga menciptakan suatu negara baru. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa terbentuknya negara sekunder ini bahkan juga tidak dapat dikatakan sesuai dengan hukum, karena beberapa negara yang terbentuk tergolong tidak sah dan tidak dapat dikatakan melanggar hukum itu sendiri. Nah, apabila kita melihat lebih lanjut, ternyata pada pembentukan negara sekunder ini diperoleh oleh 3 pengakuan, baik dari bangsa lain ataupun negara-negara lain. Nah, yang pertama adalah pengakuan secara de facto, merupakan pengakuan dari bangsa pribumi di suatu wilayah tertentu atas kemerdekaan dari penjajahan ataupun lain-lainnya. Sehingga pengakuan secara de facto ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu yang mutlak secara hukum dan dapat menjadi suatu pengakuan secara sah. Namun, hal ini dapat dikategorikan sebagai pengakuan yang sementara. Nah, selanjutnya ialah pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure atau pengakuan secara hukum merupakan pengakuan dari negara-negara lain dan bahkan dari dalam negara sendiri secara hukum. Bahkan hal ini dapat menjadikan suatu negara lahir dengan secara sah dan mutlak, sehingga negara tersebut dapat berdiri sesuai dengan pengakuan de jure itu sendiri. Selanjutnya adalah pengakuan secara dari pemerintahan yang de facto. Nah, pengakuan ini tidak hanya dari pengakuan de facto biasa, namun juga dari kedudukan dari pemerintah yang ada di dalam suatu negara. Pengakuan ini bisa berasal dari suku, bangsa, ataupun negara lainnya yang mengakui kedaulatan dari suatu pemerintahan di negara baru. Karena pada awal akhirnya juga, suatu negara tidak dapat berjalan karena tidak adanya pemerintahan. Sehingga hal inilah yang menjadikan bahwa kategori pemerintahan yang de facto menjadi suatu pengakuan yang mempengaruhi lahirnya negara sekunder. Setelah kita mengetahui sebab dari ataupun faktor terbentuknya dari pengakuan dari luar dan dari dalam, kita akan membahas mengenai suatu pola pembentukan proses terjadinya suatu negara sekunder. Nah, ternyata dalam prosesnya negara sekunder ini tercipta atau lahir karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama adanya proklamasi. Nah, proklamasi di sini merupakan proses deklarasi, yaitu deklarasi atas suatu wilayah penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain untuk mengadakan perlawanan, perjuangan sehingga dapat merebut kembali di wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya kita lihat pada negara Indonesia yang merdeka dari Belanda dan Jepang pada tahun 1945, lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Selanjutnya adalah separatist ataupun pemisahan. Nah, suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan atau memisahkan diri. Contohnya Belgia memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939. Yang ketiga ada aneksati atau penguasaan dan pencaplokan. Suatu negara sekunder lahir dan berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain atau di wilayah negara lain tanpa adanya reaksi atau perlawanan yang memadai dari penduduk setempat. Contohnya Israel yang terbentuk dengan mencaplok negara-negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir.
Penaklukan suatu wilayah ini tidak memungkinkan pendirian suatu negara di wilayah itu kalau tidak ada setelahnya 30 tahun dari adanya reaksi atas perlawanan dari negara yang sebelumnya. Selanjutnya atau yang keempat ialah innovation atau pembentukan negara atau pembentukan baru. Suatu negara baru muncul di atas suatu wilayah yang negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya Kolombia, pecah menjadi Venezuela dan Kolombia baru pada tahun 1832, Jerman yang terpecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur pada 1945. Dan yang kelima ialah eksesi atau penarikan, merupakan bertambahnya suatu wilayah negara dari lumpur yang mengeras di muara atau kuala sungai atau daratan yang timbul dari dasar laut dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia, sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara. Contohnya pada negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Dan yang keenam, adanya sesi atau penyerahan. Penyerahan dapat dikategorikan sebagai sebab adanya atau lahirnya negara sekunder karena terjadi saat sebuah wilayah diserahkan kepada negara lain atas suatu perjanjian tertentu. Contohnya wilayah Schleswig diserahkan oleh Australia kepada Jerman karena perjanjian bahwa negara yang kalah perang akan mengasih atau menyerahkan daerah wilayahnya kepada negara yang menang perang. Nah, contohnya adalah Austria adalah satu negara yang kalah dalam Perang Dunia, sehingga Austria menyerahkan satu wilayahnya kepada negara Jerman. Selanjutnya adalah fusi atau peleburan. Ialah terjadi ketika negara-negara kecil mendiami suatu wilayah untuk mengadakan perjanjian dan kesepakatan untuk saling melebur menjadi sebuah negara baru. Dan dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara yang baru. Contohnya terbentuknya Federasi Negara Jerman pada tahun 1871. Yang selanjutnya ialah ada okupasi atau pendudukan. Terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suatu suku ataupun kelompok tertentu dan akhirnya mendirikan suatu negara. Contohnya Liberia, ialah yang awal mulanya negara dan daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak negro yang dimerdekakan oleh Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847. Dan yang terakhir ialah pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Pendudukan ini terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, namun tidak berpemerintahan. Contohnya seperti negara Australia yang merupakan daerah yang baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku aborigin yang menempati, namun daerah tersebut tidak memiliki pemerintahan yang sah. Akhirnya kemudian dibuatlah koloni-koloni di masa pendudukannya, lalu didatangkanlah dari dataran Eropa. Yang selanjutnya Australia memerdekakan pada tahun 1901. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.